Dharma Pena Group yang berdiri pada tahun 1995 pada tahun 2004 membidani kelahiran majalah Men's Obsession yang kini telah tumbuh berkembang menjadi Obsession Media Group atau OMG. Terdapat 4 media yang dinaungi OMG, yakni majalah Men's Obsession, majalah Women's Obsession, situs berita obsessionnews.com, dan situs berita muslimobsession.com. Dari waktu ke waktu, OMG sukses menyelenggarakan Obsession Award sebagai penghargaan kepada para tokoh dari berbagai bidang yang patut diteladani atas capaian kinerja dan ketokohannya. Kelahiran Men's Obsession itu magazine pada tahun 2004. Tetapi kalau ditelusuri, ruhnya itu sudah mulai lahir sejak tahun 1997. Ketika PT Dharma Pena Multimedia pertama kali itu merintis sebuah penerbitan pers yang bernama Tabloid Demokrasi ketika itu ya. Cuma mampu bertahan selama 2 tahun. Mengapa? Karena ketika itu terjadi reformasi ya. Kemudian tata kelola usaha di bidang pers ini, terutama masalah keagenan, belum ada satu tata kelola yang jelas ya. Sehingga banyak sekali tagihan-tagihan, piutang-piutang yang nggak bisa ditarik. Kita harus terbit terus, kita nggak punya kekuatan ketika itu pembiayaan, sehingga kolaps. Ada sekitar 62 karyawan terpaksa dirumahkan ya, dengan berat hati tentunya ya. Tinggal 3 karyawan yang bertiga ini kami merintis lagi satu usaha memperkuat Dharma Pena Multimedia dalam bentuk kegiatan PR, usaha PR yang sekarang kita kenal dengan marketing komunikasi. Bangkit, kami recovery tahun 2003, kemudian saya putuskan kembali untuk membangun kembali majalah Demokrasi. Kalau dulu tabloid, tahun 2003 majalah Demokrasi terbit 6 bulan. Demokrasi dulu itu logonya Demokrasi, Mo-nya itu saya besarkan MO. Ini MO awal terbit kemudian pada bulan-bulan Februari ya, Februari 2004 itu brandnya MO, tapi orientasinya pada majalah politik. Jadi dulu banyak majalah-majalah lifestyle para politisi ketika itu. Setelah berjalan 3 bulan saya evaluasi. Saya pikir langkah untuk membuat majalah politik ini, majalah ini eksklusif menjadi majalah politik kurang tepat karena ternyata pemasang iklan kurang berkenan. Akhirnya saya berpikir kita ubah menjadi majalah gaya hidup. Saya ubahlah MO menjadi Men's Obsession, yaitu obsesi pria ya. Dan ternyata menjadi lifestyle gaya hidup ini tumbuh berkembang. Sampai sekarang tumbuh berkembang. Men's Obsession punya, kemudian Women Obsession, kemudian punya Obsession News, portal berita, sampai Muslim Obsession, menjadi sebuah grup usaha pers, Obsession Media Group. Saya ingat ketika Men's Obsession 2005-2006 mengalami pilot di mana manajemen tidak mampu untuk apalagi mengembangkan ini karena tantangannya berat ya. Sehingga majalah-majalah yang seusia Men's Obsession juga pada bertumbangan di pasar, bahkan yang sebelum kelahirannya jauh sebelum Men's Obsession juga bertumbangan. Nah, alhamdulillah ketika 2006 kita survive ya. Ketika kita sudah hampir pilot ya, kita survive ya. Manajemen bisa survive, kemudian kita lahirkan Dharma Pena Citra Media. Dia bergabung ke Dharma Pena Citra Media. Ya, Dharma Pena tadinya ini Dharma Pena Cipta Media ya, kolaps ya, kemudian di take over oleh Dharma Pena Citra Media, perusahaan PR, markom, marketing komunikasi yang sudah mulai tumbuh berkembang, disubsidi lah ya, sedikit-sedikit subsidi untuk bertahan sehingga bisa recovery ya, bisa recovery pada tahun-tahun 2011 ya, cukup tahan juga dari 2006 ke 2011 itu 5 tahun. 2011 kemudian bangkit sampai dengan sekarang menjadi sebuah grup usaha industri press. Obsession Media Group ini sebuah perjuangan panjang ya, sebuah perjuangan panjang buat saya ini
sangat penting ya kita ketahui bersama, karena merintisnya memang kita harus berdarah-darah ya, sehingga kita hari ini patut bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana pada saat seluruh bisnis pers yang lain pada bergelimpangan, kita justru berkembang menjadi sebuah grup usaha, Obsession Media Group, menuju persaingan era industri pers ya. Saya tentu berharap ini bisa terus kita lanjutkan, karena tidak boleh sampai di sini saja. Kita harapkan itu harus tumbuh berkembang. Karena itu saya berharap manajemen Obsession Media Group dapat segera mewujudkan roadmap yang sudah ditetapkan, yaitu segera melakukan digitalisasi media sekaligus mendirikan Obsession TV. Karena kalau tidak, kita akan kembali tersiok-siok, bahkan mati seperti media-media lainnya. Ini tidak boleh terjadi pada Obsession Media Group. Apalagi cita-cita saya ketika pertama kali mendirikan media pers ini 21 tahun yang lalu belum terwujud sepenuhnya. Apa itu? Kita harus mampu memberikan kontribusi yang positif bagi upaya mewujudkan cita-cita nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu manajemen OMG tidak boleh sekedar berpikir bisnis ansih, membangun perusahaan pers hanya sekedar mencari uang. Tidak boleh itu. Sebagai institusi pers, kita juga harus fokus terhadap cita-cita nasional tersebut, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana caranya? Ya, menurut saya bangsa ini hanya dapat maju dan berkembang bila dikelola oleh para pemimpin yang bersih, yang punya semangat dan cita-cita nasional yang sama. Disinilah peran OMG. Bagaimana kita dapat menampilkan sosok-sosok para tokoh yang bersih dan berprestasi di dalam segala bidang agar dapat diteladani masyarakat. Itulah sebabnya berkali-kali saya menekankan kepada manajemen, tidak boleh ada satupun tokoh yang terindikasi korupsi dimuat media kita. Tidak boleh. Kalau sampai ada, saya akan pecat wartawannya. Apalagi penerima Obsession Award harus tokoh-tokoh yang bersih dan berprestasi. OMG, Inspiring for Life.